Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa, jumpa lagi dengan perkuliahan virtual yaitu mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Pendidikan, di mana untuk pertemuan kedua kita akan membahas tentang arti dan ruang lingkup sosiologi dan antropologi pendidikan. Selanjutnya kita bahas dulu terkait ilmu sosial itu apa. Jadi sosiologi dan antropologi itu masuk dalam kajian ilmu sosial, di mana ilmu sosial itu membahas atau ilmu yang mempelajari manusia sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial itu adalah makhluk yang tidak bisa hidup tanpa bantuan manusia lainnya. Ini beberapa kajian dari ilmu sosial, yaitu ada hukum, ekonomi, antropologi, sejarah, geografi, dan sosiologi. Dari kesekian banyak ilmu sosial itu kajiannya adalah manusia. Nah, di sini yang untuk mata kuliah kita adalah kita mengambil sosiologi dan antropologi dari kajian ilmu sosial untuk perspektif sebagai sudut pandang dalam pendidikan di situ. Untuk sosiologi itu berasal dari kata sosius dan logos, di mana sosius itu artinya masyarakat, sedangkan logos itu adalah ilmu. Jadi sosiologi ini mempelajari ilmu yang berkaitan dengan masyarakat, ilmu yang mempelajari masyarakat. Masyarakat di sini dapat diartikan sebagai hubungan antara atau kelompok manusia. Ini akan membentuk suatu hubungan antara manusia satu dengan manusia lain atau kelompok satu dengan kelompok lain, seperti itu. Untuk selanjutnya antropologi di sini membahas tentang atau antropologi berasal dari kata anthropos dan logos, di mana anthropos yang artinya manusia, sedangkan logos itu artinya ilmu. Jadi ilmu yang mempelajari tentang manusia. Nah, manusia di sini dipelajari secara holistik dan menyeluruh. Bisa berupa jenis rambut, warna kulit, budayanya, bahasanya, seperti itu. Selanjutnya, sosiologi menurut Sumarjan itu merupakan ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial termasuk perubahan sosial. Sosiologi lebih memandang masyarakat sebagai sistem hubungan peranan. Di sini kita garis bawahi tentang hubungan. Jadi sudah saya sampaikan bahwa hubungan di sini yang dimaksud adalah individu dengan individu, person dengan person, maupun individu dengan kelompok, dan masyarakat dengan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk antropologi di sini tadi mempelajari tentang manusia, ilmu yang mempelajari tentang manusia. Menurut Kunchoro Ningrat, antropologi adalah ilmu yang mempelajari umat manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka warna, bentuk fisik masyarakat serta kebudayaan yang dihasilkan. Kajian dari antropologi itu dibagi menjadi dua kajian besar, yaitu antropologi fisik atau biotik atau biologis dan antropologi budaya. Untuk antropologi fisik atau biologis di sini lebih menekankan pada genetis dari manusia itu sendiri yang akhirnya akan memunculkan sikap atau sifat fenotip. Jadi yang muncul, yang nampak. Jadi genetis itu membawa sifat fenotip. Jadi bisa berupa tadi sudah disampaikan warna kulit, bentuk fisik, bentuk hidung, bentuk rahang, seperti itu. Selanjutnya untuk antropologi budaya nanti akan mempelajari tentang bahasanya, terus nilai norma itu masuk dalam antropologi budaya. Selanjutnya pendidikan. Pendidikan di sini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan diartikan sebagai perubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok dalam upaya mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Di sini jadi setelah melalui pendidikan itu akan merubah sikap dan tingkah laku seseorang. Selanjutnya untuk Ki Hajar Dewantara menyebutkan bahwa pendidikan adalah upaya sadar manusia untuk meningkatkan
budi pekerti melalui sekolah sehingga anak bisa menjadi lebih baik dan lebih sempurna, sehingga anak didik bisa lebih maju dan seimbang secara lahir dan batin. Di sini Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa sekolah merupakan agen pendidikan yang dapat meningkatkan budi pekerti. Seperti itu. Budi pekerti bisa dilanjutkan dengan pengetahuan, skill, keterampilan. Seperti itu. Selanjutnya kita membahas tentang pendidikan ditinjau dari perspektif sosiologi atau sudut pandang sosiologi. Nah, di sini menurut Durkheim bahwa hubungan sosiologi dengan pendidikan adalah hubungan teori dan praktik. Jadi teorinya berupa sosiologi, praktiknya berupa pendidikan. Durkheim percaya bahwa pendidikan harus membantu anak-anak mengembangkan suatu sikap moral terhadap masyarakat. Jadi dalam pendidikan itu siswa disiapkan untuk menghadapi masyarakat, kondisi masyarakat secara nyata. Dalam hal ini di sekolah itu kita siswa itu diajari bagaimana berorganisasi, organisasi dalam lingkup kecil nanti ada organisasi kelas, terus agak luas antar kelas itu nanti ada yang namanya OSIS. Selanjutnya untuk yang memiliki bakat minat itu nanti akan masuk dalam ekstrakurikuler. Jadi di sini diajari bagaimana cara bersosialisasi dalam ranah sekolah itu tadi yang nanti akan disiapkan untuk untuk menghadapi masyarakat pada umumnya. Jadi bisa dikatakan bahwa sekolah itu merupakan agen untuk menyiapkan siswa atau anak didik dalam menghadapi kemajemukan. Jadi menyiapkan dalam hal di sini adalah menyamakan suatu moral, menyamakan suatu sikap untuk menghadapi kenyataan di masyarakat pada umumnya. Dalam hal di sini adalah kemajemukan dari masyarakat itu sendiri. Selanjutnya Bapak Sosiologi Pendidikan Pak Paina ini beranggapan bahwa sosiologi pendidikan merupakan segala sesuatu dalam pendidikan yang dapat dikenakan analisis sosiologi sehingga bisa memberikan pada para guru, peneliti maupun orang lain yang mampu menaruh perhatian pada pendidikan efektif dalam sosiologi. Jadi di sini sebagai prakteknya itu adalah di dunia pendidikan. Jadi dalam sekolah itu nanti bisa para guru, peneliti itu bisa berpraktek di situ. Dalam hal di sini adalah kajian dari ilmu sosiologi itu. Selanjutnya, menurut Robinson dalam bukunya menyatakan bahwa sosiologi pendidikan adalah ilmu yang membicarakan dan menjelaskan hubungan sosial yang mempengaruhi individu untuk mengorganisasikan pengalamannya. Jadi ya itu tadi sudah saya sampaikan bahwa sekolah sebagai agen pendidikan bersosial juga ada dalam sekolah itu. Juga pendidikan juga menyiapkan bagaimana siswa itu nanti akan menghadapi bagaimana bersosial dengan masyarakat nantinya. Selanjutnya, pendidikan ditinjau dari perspektif antropologi. Di sini antropologi pendidikan adalah cabang dari antropologi sosial budaya. Jadi sudah saya sampaikan tadi ada dua kajian, yaitu tentang antropologi fisik dan antropologi sosial budaya. Nah, di sini untuk antropologi pendidikan itu lebih menekankan pada pada kajian dari antropologi budaya untuk antropologi pendidikan. Nah, di sini ruang lingkup antropologi pendidikan terkait dengan pola pandang masyarakat mengenai peran, makna, dan fungsi pendidikan sesuai sudut pandang masyarakat. Jadi, sudut pandang manusia itu dalam hal pendidikan itu berbeda-beda. Ada yang menganggap bahwa pendidikan itu penting. Ada yang menganggap pendidikan ya sudahlah, sesuai anjuran sekolah, wajib belajar 12 tahun, sudah cukup. Seperti itu. Namun ada yang beranggapan bahwa pendidikan itu penting, harus sampai S1, harus sampai S2, bahkan harus sampai S3. Karena ilmu itu awet daripada warisan. Seperti itu. Selanjutnya,
wilayah kajian dari sosiologi pendidikan. Jadi wilayah kajian dari sosiologi pendidikan di sini yang pertama hubungan sistem pendidikan dengan aspek lain dalam masyarakat. Jadi mungkin di sini bisa dikatakan sistem pendidikan dengan aspek lain dalam masyarakat itu bisa kita kaitkan dengan komite. Jadi kita ada hubungan, meskipun sekolah itu berdiri sendiri sebagai masyarakat pendidikan, itu nanti pasti akan berhubungan langsung dengan masyarakat luar, yaitu biasanya dijembatani oleh atau dimediasi oleh komite. Terus selanjutnya hubungan antar manusia di dalam sekolah. Jadi dalam sekolah pun itu juga akan ada interaksi antara TU dengan guru, antara TU dengan siswa, antara siswa dengan siswa, bahkan antara guru dengan guru maupun siswa dengan siswa. Jadi tetap di sana ada interaksi, ada sosial itu tadi, masyarakat sosial. Selanjutnya pengaruh sekolah terhadap perilaku dan kepribadian semua pihak di sekolah atau lembaga pendidikan. Jadi bagaimana suatu sekolah itu menerapkan kebijakan itu nanti akan mempengaruhi perilaku dari masing-masing anggota dalam sekolah tersebut. Kalau sekolah hanya kencang, berarti nanti akan melahirkan output yang kencang juga, maksudnya dalam hal kedisiplinan, kepribadian, seperti itu. Terus selanjutnya hubungan lembaga pendidikan dalam masyarakat, interaksi antar sekolah atau lembaga pendidikan dengan kelompok sosial dalam masyarakat di sekitar sekolah atau lembaga pendidikan. Mungkin hampir sama dengan yang nomor 1 tadi. Jadi dalam lembaga pendidikan atau sekolah itu ada interaksi antar sekolah dengan masyarakat. Selain itu juga ada interaksi antar sekolah dengan sekolah lain. Nah, seperti itu. Kalau biasanya melalui MKKS atau perkumpulan dari kepala-kepala sekolah itu nanti akan melahirkan suatu kebijakan yang bisa dianut oleh sekolah satu dengan sekolah lainnya. Selanjutnya LSM itu juga kelompok sosial, kelompok masyarakat itu juga akan mempengaruhi, ada hubungan di sana antara LSM dengan masyarakat. LSM itu seperti lembaga swadaya masyarakat, jadi dia biasanya menyoroti apa yang menjadi kebijakan dari sekolah tersebut. Seperti itu. Selanjutnya untuk wilayah kajian antropologi pendidikan, Somad mengatakan menjelaskan bahwa implementasi pendidikan sebagai penyesuaian diri dengan masyarakat, lingkungan dan kebudayaan sebagai bentuk ruang lingkup antropologi pendidikan berlangsung dalam proses sosialisasi, enkulturasi, dan internalisasi. Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa pendidikan itu merupakan penyesuaian diri dengan masyarakat, lingkungan dan kebudayaan sebagai bentuk ruang lingkup antropologi. Jadi penyesuaian antropologi, penyesuaian nilai norma itu berkaitan dengan proses pendidikan. Nah, ini proses sosialisasi, enkulturasi, dan internalisasi. Jadi dalam pendidikan itu ada proses sosialisasi, ada proses enkulturasi, dan ada proses internalisasi. Dalam hal ini sosialisasi mungkin sudah kita bahas di sosiologi tadi. Kalau untuk enkulturasi di sini adalah proses pembudayaan. Dalam artian di sini budaya itu bisa dikatakan sebagai suatu estetika atau kebudayaan yang misal ada tari-tarian, nyanyi-nyanyian, pakaian adat. Nah, itu bisa diartikan sebagai kebudayaan. Namun di sini kebiasaan itu juga bisa diartikan sebagai budaya. Kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang, ya namanya kebiasaan, atau sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang itu namanya budaya juga. Jadi enkulturasi, jadi proses pembudayaan siswa itu bisa dilakukan di sekolah. Misalkan dalam sekolah itu ada program salam senyum sapa. Jadi harus ketika bertemu dengan siswa satu dengan siswa lain, atau siswa dengan guru, atau guru dengan guru, harus ada salam, senyum, dan sapa. Itu nanti akan menjadi
kebudayaan, akan menjadi kebiasaan. Selain itu, pembudayaan untuk sholat berjamaah pada waktu zuhur itu nanti juga akan menjadi kebudayaan. Itu nanti akan membawa, ya diharapkan itu nanti pembudayaan itu akan tetap berlangsung ketika dia sudah di rumah, di masyarakat seperti itu. Apalagi ya untuk enkulturasi, terus mengangguk ketika ketemu guru, terus bersikap sopan, itu pembudayaan. Nah, kalau berkata kotor itu nggak boleh, seperti itu namanya pembudayaan. Terus di sini proses internalisasi. Dalam hari ini internalisasi ya hampir mirip dengan enkulturasi kalau menurut saya. Jadi suatu sikap itu nanti akan dimasukkan diinternalkan atau dimasukkan ke dalam siswa itu. Bukan pembudayaan. Jadi apa yang diprogramkan di sekolah itu nanti akan terinternalisasi dalam jiwanya masing-masing anak. Jadi kebiasaan anak. Selanjutnya, kenapa sih kita mempelajari sosiologi dan antropologi pendidikan? Itu ada tujuannya. Jadi kita dapat melihat dengan jelas siapa diri kita, baik sebagai pribadi maupun anggota kelompok atau masyarakat. Yang kedua, mampu mengkaji tempat kita dalam masyarakat dan dapat melihat dunia atau budaya lain yang belum kita ketahui sebelumnya. Yang ketiga, semakin memahami norma, tradisi, keyakinan, dan nilai yang dianut oleh masyarakat lain. Dan yang keempat, lebih tanggap, kritis, dan rasional menghadapi gejala sosial masyarakat yang makin kompleks. Jadi, kita juga akan membahas nanti bagaimana mengapa sosiologi dan antropologi pendidikan itu penting bagi calon pendidik, bagi calon guru. Apa sih pentingnya? Mungkin nanti kita akan diskusikan selanjutnya dari pemaparan yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Kita diskusikan di kolom komentar setelah ini. Jadi untuk penjelasan nanti kita bahas lebih dalam lagi untuk kita munculkan diskusi di sana. Terima kasih perhatiannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.